Oke, jadi welcome back ke Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan market briefing untuk perdagangan di awal Mei, ya, di akhir April dan awal Mei. Tepatnya kita mulai untuk tanggal 29 April 2024, tepatnya di hari Senin. Jadi buat teman-teman yang baru kenalkan saya Om Silent, ya, praktisi pasar modal sejak 6-7 tahun yang lalu, bersertifikasi Certified Securities Analyst, Certified Technical Analyst, dan pemegang beberapa lisensi OJK terkait dengan pasar modal seperti WPP dan juga WMI atau Wakil Manajer Investasi. Ya, jadi teman-teman bisa follow, kita semua punya social media, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Ya, sometimes kita live juga, live trading, live edukasi, konten-konten semua aktif di sosial media. Linknya ada di description, nanti teman-teman bisa join. Ya, lalu tanpa panjang lebar, kita akan bahas saja untuk outlook market secara ringkas pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama ialah sebelumnya thank you buat yang udah request. Sebelum kita mulai bahas, mungkin alangkah enaknya kita update dulu ya terkait kondisi IHSG saat ini seperti apa. Ya, jadi seperti judul bahwa mungkinkah IHSG turun di bawah 7.000? Sebenarnya minggu ini ya awal Mei merupakan minggu penentuan. Jadi kalau teman-teman ada nonton kita punya market briefing kemarin, memang seperti yang diinfo bahwa ada potensi IHSG akan uji area kotak kuning. Ya, itu kurang lebih di 6.950 sampai 7.000 plus gitu ya. Dan kondisi hari Jumat kemarin ke IHSG koreksinya cukup signifikan ya. Ditambah lagi memang koreksi dari USD IDR yang masih cukup dalam fase yang lumayan strong ya teman-teman ya. Jadi ada potensi ini IHSG current masih di strong support ya. EMA 200 yang di breakout sejak November kemarin juga kembali diuji, ada kemungkinan bisa jadi breakout ya, bisa jadi breakdown. Secara weekly ini juga strong ya, strong area. Jadi even kalau dalam bulan Mei nanti tidak bisa balik ke bawah di atas 7.000, maka ada potensi ya akan masuk ke dalam konsolidasi sideways panjang yang kedua, yaitu ada di 6.600 sampai 7.000. Mungkin nggak Om Silent? Menurut saya peluang tersebut masih terbuka lebar. Ya, jadi kalau kita tarik trendline minornya ya di IHSG, jadi masih sangat ada peluang bahwa secara weekly ya, bukan nggak mungkin kalau kondisinya memburuk bisa jadi ke bawah. Tapi balik lagi, ini masih belum ya, pembuktiannya akan ada di 2 minggu ke depan. Tapi saya punya feeling bahwa harusnya enggak gitu ya. Jadi harusnya dalam waktu dekat tidak akan terjadi breakdown di 7.000. Tapi bukan gak mungkin akan uji ya, tapi kita doakan ini adalah false break. Nah, kita harus tahu juga apa yang memberatkan IHSG ini untuk turun gitu ya. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Hampir 30% pertanyaan membahas BBRI. Ini juga yang akan mau kita bahas pada kali ini. Jadi BBRI adalah salah satu bank yang turun udah hampir 24% lebih. Jadi udah turun 1/4 dari highestnya. Ya, untuk ukuran banking yang koreksi hampir 24%, ya itu terjadi sebenarnya waktu pandemi Covid. Ya, turun hampir closingnya di 27%. Jadi sebenarnya ya, kalau kita hitung-hitung ya, penurunan seperti ini sangat langka untuk BRI, apalagi kemarin dia udah rilis LK yang mana sebenarnya LK-nya tuh nggak jelek-jelek banget. Tapi yang terjadi apa? Ya, kalau kita menggunakan bot kita, gitu ya. Kita minggu depan ada promo buat teman-teman yang mau join VIP Silent Trader, ya. Bisa join gitu ya, teman-teman ya. Jadi di bot ini kita bisa banyak banget, bisa screening, bisa charting, dimana kita bisa cek BRI itu. Ya, ini composite untuk IHSG, distribusinya foreign outflow-nya masih sangat luar biasa. Ya. Lalu yang kedua ialah BRI outflow-nya gila-gilaan. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang outflow-nya BRI itu sejalan dengan penurunan. Nah, sebenarnya kalau kacamata kita long term, ya saya sangat berani kita untuk beli BRI. Karena ini ada potensial bottoming di 4344. Feeling saya sih
should be harusnya nggak sampai breakdown. Ya, kalau menurut saya terlalu curam penurunannya. Tapi bisa jadi buat ekor. Ya, jadi bisa jadi nyentuh tapi closingannya balik, atau satu candle berikutnya baru breakout, false break. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bank lain, ya, kayak BRI, Mandiri, oke, kemarin pada koreksi, tapi secara overall masih pada rebound gitu. Jadi sebenarnya BRI yang paling banyak diguyur, memang terjadi outflow sama seperti Telkom ya. Jadi ini adalah dua blue chip yang sangat oke, ya. Tapi outflow-nya lagi gede. Nah, sebenarnya ini kesempatan kalau time frame kita panjang. Jadi buat untuk holder BRI di bawah 5.000, menurut saya in a long term kesempatan kalian bisa cicil. Ya. Kesempatan Anda kalau Anda yakin banget untuk investasi untuk perusahaan non syariah seperti Telkom dan BRI, dipersilakan. Ya. Pasti akan balik lagi. Kenapa? Karena reksadana udah tersistem. Masuk indeks, pasti dalam indeks ada BRI, ada Telkom. Kecuali indeks syariah mungkin BRI nggak ada. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk short brief awal untuk BRI dan juga Telkom. Telkom di bawah 3.000 juga silahkan cicil pelan-pelan aja. Ya, so far menurut saya bagus. Oke. Lalu berikutnya ialah kita akan langsung juga reminder ya bahwa di minggu depan kita akan close untuk VVIP Silent Investor. Jadi ini adalah rekomendasi. Kalau tadi kan VVIP Trader, itu bisa join kapanpun. Minggu depan ada promo. Ini VVIP Investor. Ya, jadi ini VVIP Investor. Ini kondisi portofolio kita. Portofolio kita memang ada sedikit yang kena penurunan market juga, dan kita akan rebalancing. Jadi kalau teman-teman join di kuartal ini, ya, maka teman-teman akan dapat fokus porto yang lebih optimal, karena di VVIP Invest portofolio transparan. Jadi rekomendasi 1 sampai 5 tahun. Ya, lagi ada promo 3 bulan cuman 220.000. Jadi saya rasa ini murah banget ya buat teman-teman yang mau join, coba diversifikasi, silakan. Kita kasih research PDF, kita ada live juga. Jadi teman-teman akan lebih mentalnya lebih kuat untuk keep jangka panjang. Oke ya. Lalu berikutnya ialah kita juga akan buka forex ya, silent trader forex untuk kuota bulan Mei ya. Jadi kalau teman-teman buka Okta ada promo cashback kayak bulan ini ada yang dapat hampir 2 juta rupiah cashback. 2 juta rupiah, teman-teman bayangin. Cuma-cuma. Ya, lalu ada merchandise eksklusif ratusan ribu. Ya, lalu ada kalau XM ada deposit $100 dapat $200 untuk modal trading. Lalu program spesial dari saya cashback langsung ke rekening 150.000 rupiah. Langsung transfer ke rekening. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau join silakan, kita banyak program ya. Buat teman-teman yang mau VVIP gratis bisa. Caranya adalah open MNC Sekuritas ya. Open MNC Sekuritas pakai kode sales OS 8 ya. Itu juga dapat fasilitas gratis. Jadi teman-teman trading pakai MNC ya, dapat rekomendasi gratis, nggak perlu bayar. Kayak gitu. Jadi kita ada opsi gratis dan berbayar. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Oke ya. Lalu berikutnya kita langsung aja ke pembahasan tadi BRI dan Telkom Muda. Berikutnya ada PYFH dan juga Humi. Jadi saya rasa clear ya. Kalau Humi no. Gitu. Kenapa? Karena bandara sangat random. Kayak bandara sangat random. Kalau mau banyak opsi. Ya, meskipun memang kalau kita lihat perkapalan ini lagi ancur-ancuran juga ya. Sebenarnya semua sektor sih. Ya, semua sektor lagi jelek juga. Cuman daripada Humi masih banyak perkapalan yang lebih menarik. Kalau PFA, saya nggak tahu nih PFA ada aksi korporasi apa ya. Coba saya cek dulu. LK-nya juga aduh makin hancur. Kayak gak ada apa-apa ya. Ada nerbitin waran kah? Oh ada reg isu ya, PFA ya. Oke, ada reg isu nampaknya ya. PFA oke, bener ada reg isu. Ya, untuk PFA ada reg isu, teman-teman. No comment ya, cuman coba kita cek. Ini gap. Wah, ini PFA distribusi sih. Ya, pasti rebound, cuman bukan berarti langsung rebound. Kadang bandar tuh Anda dibuat cut loss dulu, ya, dibuat frustasi berapa hari, aduh, kayaknya nggak rebound nih, baru di rebound.
ya. Jadi mungkin bisa dipantau timing entry tepat, pasti ada reboundnya ya, cuman nggak bisa jadi kadang nggak langsung. Oke, lalu berikutnya Berry udah satu. Ini salah satu emiten yang bisa dipantau ya, tapi ini memang nggak bisa direkom. Kenapa? Karena kalau sekali masuk banyak pasti dibanting. Ya, Bandar full control di sini. Cara gorengnya juga crossingan banget, jadi dijaga banget bid overnya untuk satu. Ya, ini all time high. Silakan following the trend aja. Ya, so far masih bagus. Tapi ingat, kalau nanti Anda cek ternyata retailnya udah rame, ya hati-hati karena udah pasti Anda kena guyur. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan mereka crossing nih. Tuh. MG tukar-tukar aja, tapi sama naik. Gitu. Ya itu udah ciri khas emiten-emiten yang mau digoreng running kayak gitu. Lalu berikutnya ada lebih kuat mana, support EMA sama support klasik yang vertikal. Vertikal, horizontal mungkin ya. Vertikal begini nih, ya, horizontal ya. Secara teori support klasik lebih oke, ya. Secara teori ya. Secara praktek dua-duanya tidak bisa di-compare. Sebenarnya tergantung kita trading style-nya, patokan di awal seperti apa. Tapi yang paling tepat ialah kadang suatu area itu yang memang kuat, dia biasanya ada support MA, ada juga support klasik itu di area yang sama. Gitu ya. Jadi kayak IHSG tadi. IHSG tadi ada di range support 7.000-an psikologis, nih klasik support sini. Ya. Ini klasik support. Ini ada EMA 200 juga. Ya, jadi sometimes beberapa support kuat memang kadang dia pas dengan area klasik. Ya, gitu. Jadi dynamic dan classic support itu barengan. Waduh, ini pakai bahasa Jawa nih. IHSG Niki KT nang Dimas. KT main under 2 EMA 200 tah. Potensi daily bisa jadi di bawah EMA 200. Ya, itu bukan possible bisa ke bawah 7.000. Ya, bukan gak mungkin. Kalau terus seperti ini bukan gak mungkin ya. Karena kemarin suku bunga juga lagi dinaikin. Semoga outflow nggak terjadi lebih kencang lagi. Cuma mungkin impactnya bisa di bulan Mei Juni. Jadi untuk beberapa waktu terdekat ya banyak-banyak doa. Tapi harusnya sih saya pribadi ekspektasi harusnya coba ditahan di atas 6.950. Oke ya. Lalu berikutnya ada live. Untuk live sendiri ini masih sideways ya, nggak ada perubahan kecuali udah all time high kita baru bisa ngecek, masih crossing ya. Tapi biasa kayak gini dijaga, turun nanti rebound, turun masih rebound. Jadi ini lebih stabil ya, untuk sementara ini lebih stabil, cuman belum ada pergerakan yang pasti ya. Lalu berikutnya SMA ya, ini juga ambruk new low ya, secara teknikal harus dilepas karena induknya MTEK juga drop. Q4 juga belum terlalu bagus, jadi ya masih berat ya untuk jangka pendek. Berikutnya ada MHKI ya, ini jadi opsi untuk teman-teman trading copet ya, mau nggak mau Anda tradingnya di saham IPO ya. Ada Atla untuk fast trade ya, untuk scalping ada Astra, ada Atla, ada MHKI ya. Karena kalau kita cek top gainnya selain emiten Pak Prajogo Pangestu itu semua saham-saham random. Jadi memang kita pun trading gak banyak. Kenapa? Karena lumayan berat ya. Kita cuman minggu ini TP di ISAT ya 7% lebih. Kita cut loss di Antam ya, karena gak ada rebound sama sekali. Kita cut loss 4%-an ya. ULTJ ya, jadi sebenarnya kita trading bulan ini sangat dikit banget, tapi ya lebih mending daripada kita trading ujung-ujungnya rugi ya. Lalu untuk MDK ini juga masih gagal breakout ya. Kemarin saya udah bilang bahwa ini butuh validasi dan masih belum valid. Hati-hati, trennya masih bearish ya. Teman-teman harus ingat major trennya masih bearish. Jadi hati-hati, kalau gagal bukan nggak mungkin nanti kayak Pegas ya, Pegas waktu di sini. Ini kan sama nih, breakout nih, tapi fail, habis itu dia buat new low, cut loss. Jadi sampai apapun yang terjadi, kalau Anda yakin dengan MDKA, Anda harus siap apapun yang terjadi. Ketika dia jebol di 2060, Anda harus cut loss ya. Sebenarnya sih di 2200 sih ya, 2200 tuh Anda harus siap cut loss. Itu untuk MDKA.
Ya, resistennya masih sama, areanya masih di 2800 2900. Oke ya. Untuk MHKI tadi lupa dibales ya. Jadi dia masih di atas garis merah, cuman hati-hati dia udah buat double top. Ya, belum valid sih, tapi dia udah buat double top sementara. Jadi mungkin Anda bisa batasin untuk trade ya. Asal dia masih close di atas 382 candle tuh masih ada chance besar untuk digoreng. Tapi kalau sampai dia close di bawah 382 atau lebih rendah, bisa dipastikan untuk MHKI akan istirahat dulu. Atau bukan nggak mungkin ya, pestanya selesai koreksi. Ya, gitu. Tapi selagi marketnya masih begini, biasanya ini jadi opsi untuk bandar untuk goreng-goreng. Oke, jadi paling itu dulu ya dari saya. Teman-teman juga requestnya nggak banyak ya, mostly. Oh, ada satu lagi King ya. Satu lagi King terakhir ya, karena kebanyakan bahas BRI, yang mana sebenarnya BRI bagus ya. Jadi kalau dalam kacamata yang lebih besar ya, sebenarnya untuk BRI sih oke-oke aja gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau, dipersilahkan ya untuk BRI. Untuk King volumenya belum ada, tapi dia coba break EMA ya. Tapi hati-hati nih, biasanya nanti kalau mau coba break kayak gini gagal nih. Ini kan dia lagi di perbatasan resisten dynamic dan resisten klasik ya. Ini ada di 142. Nah, ini dipantau lah ya, 142 143 ya. Ini kan belum valid. Ya, ini 142 143 strong nih. Ini kalau valid close di atas itu boleh coba go on silent. Boleh. Ya, boleh banget. Oke, jadi paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi buat yang mau join silakan. Kita lagi ada promo trader, promo invest, promo forex. Jadi silakan mau join yang mana ya, karena kita selalu on kasih edukasi, kasih guiding. Setidaknya Anda terselamatkan dari loss tuh lebih baik daripada Anda tidak trading sama sekali. Gitu ya. Jadi itu dulu, good luck, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.